Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu Tati Herawati dalam mata pembelajaran sejarah. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jalur rempah interkoneksi dan kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara. Nah, kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama adalah bahwa dalam pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan tentang alasan bangsa barat mencari rempah-rempah. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan apa itu fungsi rempah-rempah dan hikmah kedatangan bangsa barat ke wilayah Nusantara. Nah, kita lihat dulu di sini tentang jalur rempah. Jalur rempah itu yang digunakan adalah jalur laut, sedangkan dulu kita pernah mendengar tentang adanya jalur sutra. Kenapa disebut dengan jalur sutra? Karena yang diperdagangkannya adalah sutra, itu adalah jalur darat. Sekarang yang diperdagangkannya adalah rempah-rempah, sehingga rempah-rempah ini diambil oleh mereka dari wilayah Nusantara dengan rutenya adalah jalur laut. Nah, kita lihat dulu sekarang tentang rute perjalanan bangsa Spanyol dan Portugis ke wilayah Nusantara. Kita lihat dulu kalau Spanyol itu berdasarkan perjanjian Tordesillas, dia melakukan penjelajahan lewat jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik ke Amerika, kemudian mereka Samudra Pasifik dan sampailah di Filipina. Dari Filipina mereka melanjutkan perjalanan sampailah di Maluku. Sedangkan kalau Portugis itu melalui jalur timur. Jadi mereka berlayar ke Afrika, kemudian ke India, Selat Malaka, dan sampailah di Maluku. Di antaranya adalah Bartolomeus Dias yang telah sampai di Afrika, kemudian Vasco da Gama yang sampai di India, dan kemudian de Albuquerque 1511 sampai di Selat Malaka, kemudian ke Maluku 1512. Nah, Portugis ini lebih dulu sampainya dibandingkan dengan Spanyol. Ketika Spanyol sampai, mereka akhirnya timbul konflik. Di antara mereka mendukung salah satu kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Sampai akhirnya diadakan perjanjian Saragossa yang membagi wilayah kekuasaan. Spanyol wilayah kekuasaannya sebelah utara, yaitu di Filipina, sedangkan Portugis di wilayah selatan. Kemudian kita lihat sekarang tentang rempah-rempahnya. Nah, kenapa rempah-rempah ini sangat dicari-cari oleh orang Eropa? Karena memang sangat diperlukan. Yang pertama, di sana harganya sangat mahal dan mereka kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian setelah Konstantinopel itu direbut oleh Turki, nanti akan kita bahas di bab berikutnya, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah itu sendiri, sehingga berupaya bagaimana cara untuk mencari rempah-rempah ke daerah asalnya. Nah, diantaranya jenis rempah-rempah itu adalah ada cengkeh, kemudian lada, pala, kunyit, lengkuas, kayu manis, dan fungsinya itu sangat banyak dan berguna sekali bagi mereka yang mengalami 4 musim, apalagi kalau mereka berada di musim yang sangat dingin. Rempah-rempah ini berfungsi selain untuk bumbu masak, juga dapat digunakan untuk kesehatan, untuk obat-obatan, desinfektan, dan yang lain-lainnya. Nah, itulah tentang jalur rempah yang digunakan oleh bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempahnya ke wilayah Nusantara, di mana wilayah Nusantara ini sangat terkenal di Eropa. Nah, dengan banyaknya bangsa barat datang ke Indonesia ini, tentu banyak hikmahnya. Salah satunya adalah masuknya
bangsa Barat ini bisa masuk juga ke budayaan mereka, ke negara kita, dan itu bisa memperkaya. Maka kita banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan, berbeda adat. Tetapi itu bisa memperkaya tentang budaya Indonesia. Terima kasih, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.